Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Palma berdasarkan Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai bab 14 ayat 1 sampai 15 ayat 47. Berkaca pada tokoh-tokoh di balik penyaliban Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di kalangan teman-temannya, Adolf Eichmann, salah seorang pembantu terdekat dari Adolf Hitler, adalah orang yang sangat ramah, orang yang sangat tenang, dan orang yang sangat bersahabat. Dia adalah seorang suami yang baik bagi istrinya dan ayah yang bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Ia mencintai pekerjaannya dan patuh pada hukum serta taat kepada pimpinannya. Ia setia mengabdi kepada pemerintah dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi pekerjaan Eichmann tidak tergolong pekerjaan biasa. Tugas utamanya adalah mengorganisir pembantaian massal orang-orang Yahudi pada waktu Perang Dunia Kedua. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil membunuh 6 juta orang Yahudi. Ketika beberapa tahun lalu, dia ditangkap oleh anggota Badan Intelijen Israel, Mossad, di Argentina. Dia kelihatan sangat sehat dan normal pula. Hal itu sangat menakutkan karena dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia menganggap apa yang telah dilakukannya, yakni membunuh 6 juta orang Yahudi pada masa pemerintahan Hitler, adalah tugas mulia. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau ia menganggap dirinya sebagai pahlawan negara. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana Eichmann, orang-orang yang menyalibkan Yesus seperti yang kita dengar dalam kisah sengsara hari ini mungkin bukan tergolong orang-orang jahat. Mereka barangkali merupakan suami yang baik, ayah yang bertanggung jawab, atau pemimpin yang ideal. Tetapi orang-orang yang telah dianggap baik itu telah menyalibkan Yesus di kayu salib. Marilah kita melihat secara lebih dekat 1-2 tokoh yang berada di balik penyaliban Yesus, dan dengan berkaca atau bercermin pada mereka, kita bisa melihat entahkah kita juga telah turut terlibat dalam menyalibkan Yesus. Pertama, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang saleh yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada pelaksanaan hukum Taurat. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk studi kitab suci. Tetapi mereka terlalu percaya kepada kesalehan dirinya, dan karena itu mereka melakukan kejahatan yang sulit dibayangkan. Dan banyak kejahatan pada masa ini dilakukan oleh orang-orang yang mengakui dirinya sebagai orang-orang baik, sebagai orang-orang beragama mungkin. Mereka tega membunuh orang lain atau melakukan kejahatan terhadap orang-orang lain atas nama agama. Kedua, Pilatus. Bagi dia keamanan adalah di atas segala-galanya. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia takut kalau Yesus dilepaskan, maka pemimpin-pemimpin agama Yahudi akan menimbulkan kekacauan. Itulah sebabnya dia mengabulkan tuntutan orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Pada masa ini, Pilatus masih tetap hidup dalam diri orang-orang yang melakukan apa saja, termasuk kejahatan sekalipun, asalkan dia bisa mengamankan posisinya. Ketiga, Yudas Iskariot.
Dia adalah tipe orang yang mempunyai angan-angan tinggi, tetapi pada saat yang sama gampang frustrasi. Sifat seperti itu bisa ditemukan pada siapa saja. Tetapi sifat yang demikian tidak harus membuat dia menyerahkan Yesus yang tidak bersalah untuk disalibkan. Sama seperti Yudas, barangkali banyak orang pada masa ini juga yang tega melakukan pembunuhan, baik fisik maupun karakter demi keuntungan bagi dirinya sendiri. Keempat, para serdadu. Mereka itulah yang pada akhirnya menyalibkan Yesus. Mereka bisa membela diri dengan mengatakan bahwa mereka cuma melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Hal yang sama dikatakan oleh Eichmann di depan pengadilan. Dia cuma melakukan apa yang digariskan oleh partainya. Tetapi hal itu sama sekali tidak bisa mengurangi kejahatan yang mereka lakukan terhadap Yesus. Nah, sama seperti para serdadu, tidak jarang orang-orang pada masa ini juga seringkali mungkin menyalahkan hukum, menyalahkan sistem, atau menyalahkan sesuatu yang berada di luar dirinya untuk kesalahan atau kejahatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, mereka mencuci tangan atas kesalahan yang dilakukannya dan melemparkan kesalahan itu kepada orang-orang lain. Saudara-saudari terkasih, dengan merayakan Minggu Palma, kita memasuki Pekan Suci, yakni sebuah pekan yang disiapkan secara khusus untuk merenungkan kembali makna penderitaan, wafat, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selama Pekan Suci ini, mungkin kita akan mempersalahkan orang-orang Farisi, mempersalahkan orang ahli-ahli Taurat, Pilatus, Kaifas, serdadu, atau siapa saja yang telah menyalibkan Yesus. Tetapi barangkali tidak pada tempatnya kalau kita cuma mempersalahkan mereka. Dalam cara tertentu, kita juga mungkin telah turut menyebabkan Yesus disalibkan di Golgota. Bukankah Yesus itu hadir di dalam diri sesama, termasuk yang paling hina sekalipun? Oleh sebab itu, ketika kita bertindak tidak adil terhadap orang-orang lain, atau melanggar hak-hak hidup orang lain, atau mempersulit hidup orang-orang lain, maka pada waktu itu kita juga telah turut menyalibkan Yesus. Maka semoga berkat perayaan ini, Tuhan berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.